Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat kudrat dan iradahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Shalawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut dan taat akan ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, diterima atau tidaknya ibadah kita salah satunya adalah tergantung bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah. Maka Imam Nawawi rahimahullah membagi 3 tingkatan keikhlasan seorang hamba yang beribadah. Apa saja? Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallah wa hadhihi ibadatul abid. Tingkatan ikhlas yang pertama menurut Imam Nawawi rahimahullah adalah seseorang yang beribadah, melakukan ibadah semata-mata hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa kategori orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang ibadahnya seperti wahadhihi ibadatul abid, seperti ibadahnya seorang abid atau seorang budak atau seorang hamba, yang mana seorang hamba mengerjakan sesuatu atas perintah tuannya karena takut ketika tidak melaksanakan akan dihukum, takut ketika tidak melaksanakan akan disiksa dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tingkatan ikhlas yang paling rendah. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua menurut Imam Nawawi rahimahullah adalah ayyab ala dzalika li talabil jannati wa thawab wa hadhihi ibadatut tujar. Tingkatan yang kedua keikhlasan dalam beribadah adalah orang yang melakukan ibadah, contohnya seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya, hanya semata-mata atau tujuan dan maksudnya ia beribadah adalah untuk mengharapkan pahala Allah dan mendapatkan surganya Allah. Lantas, apakah ibadah yang demikian itu sah atau tidak? Maka para ulama mengatakan ibadah yang seperti ini tidak apa-apa karena masih dalam koridor dan kategori ikhlas. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Maka para ulama menyimpulkan bahwa kategori orang yang beribadah dengan menginginkan pahala dan surganya Allah itu merupakan wahadhihi ibadatut tujar. Seperti halnya orang yang beribadah seperti orang yang sedang berdagang. Ketika orang berdagang atau berniaga, maka tidak mungkin orang tersebut berniaga tanpa menginginkan keuntungan, tanpa menginginkan laba daripada niaganya. Maka seperti halnya orang yang beribadah, contohnya misalkan sholat, puasa dan lain sebagainya, mengharapkan atau tujuannya menginginkan hanya untuk mendapatkan pahala dan surganya Allah. Kemudian yang ketiga, tingkatan ikhlas menurut Imam Nawawi adalah puncaknya daripada keikhlasan adalah ta'dimul lihaqqi ubudiyah, ta'diyan lisyukri wa yara nafsahu lidzalika ma'a muqassir. Tingkatan ikhlas yang ketiga atau puncaknya daripada keikhlasan dalam beribadah adalah orang yang beribadah semata-mata hanya dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diisyarahkan ketika Nabi Muhammad SAW
dari Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tahajud di malam hari, kemudian ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melaksanakan sholat tahajud sampai kaki engkau bengkak, padahal engkau itu sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Apala akunu abdan syakuro, apakah aku tidak termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai tingkat keikhlasan itu sangatlah sulit, tetapi jangan sampai membuat kita putus asa dalam menggapai keikhlasan dalam beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kategori golongan orang-orang mukhlisin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.